Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Ada yang bisa dibanting, Mbak Kok dibanting sih? Yes. Yang dibantu, Ya, selamat dibantu. pagi. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam juga. Piye? Bisa nggak gini? eh itu apa namanya itu teman saya dia tanya, suruh saya tanya. Dia status dia itu single masuk Hong Kong. Terus dia bilang apa itu namanya pernikahannya itu online gitu. Terus? Pernikahannya dia online. Terus dia bilang cerainya itu dia yang ngurusnya itu yang di Indo. Sekarang dia mau menikah dengan orang sini, warga Hong Kong. Itu ada kendala dengan visa nggak kalau mau buat ngajuin visanya gitu? Nggak ada lah. Sekarang informasinya saya itu harus jelas, Mbak. Kalau sampean suruh nanyain terus gini, nikah online. Nikah online nggak ada masalah, tapi dokumennya ada apa enggak gitu. Ya justru itu dia tanya karena dokumennya tuh dari pihak keluarga udah ada, bahkan cerainya juga pihak keluarga yang ngurus gitu. Nah kalau suratnya semuanya sudah ada ya nggak ada masalah. Apa nggak kelihatan di Hong Kong kayak gitu tentang kayak ngajuin visa apa gimana gitu? Duh, nggak kelihatan bagaimana gini loh. Dia masuk kan belum menikah, terus dia menikah, ya kan. Terus ada datanya semuanya. Ya sekarang saya tanya sama dia, dia mau jujur nunjukin sertifikat nikahnya dia semua atau tahu-tahu surat izin keluarga saja. Jadi nggak ada surat nikah, nggak ada surat cerai. Makanya karena yang ngomong bukan dirinya sendiri, ya aku takut informasinya itu dismiss gitu loh. Saya gini loh Mbak, sekarang itu kadang-kadang orang infoin sesuatu kan, sebenarnya infonya itu 80, tapi bisa jadi info sampai ke saya jadi 90, jadi 100, atau kadang jadi infonya 50. Jadi orang ketiga kalau yang ngomong, nah kenapa nggak mau nanya sendiri atau ngomong sendiri gitu? Mungkin dia bilang katanya malu kayak gitu, jadi dia suruh sekalian aku tanya kayak gitu. Ya kalau dia malu terus urusannya dia nggak ngerti terus piye? Lebih baik nggak ngerti dalam kemaluan atau nggak paham dalam kemaluan gitu loh. Jadi Hongkong ini sangat apa ya? Nek bilang sangat mudah sekali ya. Ketika kita jujur apa adanya semuanya itu ya aman. Tapi kalau ada sesuatu yang kita tutupi ya repot. Dia bilang gini, dia bilang sekarang kan dia mau nikah, cuman dia ngambil status single gitu. Ya nggak apa-apa, dicoba aja. Cuman dia takutnya visanya, tentang visanya itu bagaimana kayak ya gitu. Kalau takut ya jangan dilakukan, Mbak. Piye toh mau melakukan tapi takut. Ya kalau tahu takut, ya otomatis bikin surat statusnya cerai biar nggak takut. Kan karena takut dia bohong. Dan kalau ketahuan itu fatal akibatnya. Jadi gini, ini saya cerita ya. Ini supaya sampean bisa ngambil pelajaran. Jadi gini, ada orang Filipina. Itu dia sudah menikah di Filipina. Kemudian dia menikah di Hong Kong, ya, dengan statusnya single. Ini pernah terjadi kejadian itu. Nah, suaminya yang di Indonesia tahu kalau dia menikah di Hong Kong. Dia nyamperin. Terus dia menunjukkan bukti-bukti bahwa orang tersebut itu sudah menikah dengan dirinya. Kena penjara, Mbak. Itu satu. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat dia menikah dengan calon suaminya yang lama, terus sekarang mau menikah yang baru, calon suaminya yang lama nanti bakalan nuntut, bakalan ketahuan apa enggak? Dia bilang sudah keluar surat cerainya itu yang dari
yang pokoknya pihak keluarga itu yang ngurus kayak gitu. Oke, kalau sudah keluar cerainya, ya kalau mau hati tenang dan aman sentosa, ya libatkan surat cerai itu. Gitu loh. Tapi kalau dia maunya kucing-kucingan, nggak ketahuan dulu pernah menikah di Indonesia, ya dijalanin aja. Ya nggak usah pakai surat cerai, tapi pakai surat izin orang tua saja. Tapi resiko kan Iya. yang nanggung penumpang, bukan saya. Oh, tapi itu surat statusnya single itu dia udah dibuatkan oleh pihak keluarganya juga kayak gitu. Ya wes, intinya Jalanin aja lah, intinya gini, kalau berani jangan nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Nah, itu aja prinsipnya, karena didiskusikan model apapun, karena maju mundur itu tetap nggak nemu jawabannya saya harus membenarkan. Jawabannya bukan minta jawaban, tapi minta dibenarkan dengan sesuatu yang dia pilih. Nggak bisa begitu kan, kayak gitu. Saya selalu bilang, jadi pilihan semuanya kembali ke diri masing-masing, ya kan. Kalau mau jujur, ya lampirkan surat cerai dan semuanya. Tapi kalau mau disembunyiin atau tidak mau ditunjukin ke orang, ya nggak apa-apa, surat izin orang tua aja, single aja, nggak ada masalah. Jadi resiko ditanggung penumpang, bukan masalahnya kita. itu apa? Kenapa kok dia nggak mau daftar ke merit register dan apply visa itu dengan status yang janda? Itu alasannya apa? Alasannya itu karena dia kan sekarang dia kan kosongan, apply visa paper kayak gitu. Paper. Iya, terus dia itu kenal sama orang sini. Terus, nah itu dia udah ngomong sama calon suaminya kalau dia belum pernah menikah gitu. Iya. Terus dia tanya teman-teman, dia udah pernah nikah online gitu. Terus dia bilang ya di kayak pihak keluarga itu udah beres lah kayak surat cerainya kayak gitu. Ini terus, dua yang ditipu loh ya. Satu calon suami, dua pihak imigrasi. Nah, ini adalah kenapa, intinya gini loh Mbak. Berbohong itu kita nggak akan tenang. Gini. Udah. Kita itu membicarain orang. Ya wes, oke, kita Mbak E itu kan nanyakan buat temennya. Oke. Jadi gini, nggak apa-apa dia mau berbohong. Sekarang paper yang bisa dapat KTP juga banyak, nggak ada masalah. OS jadi KTP ya bisa. Yang penting suaminya support. Wes, sekarang saya cuman ngomong, dia sukanya apa, dia senengnya apa, suruh milih mana yang suka. Yang penting hal buruknya kan kita sudah menyampaikan di depan, ya kan? Dia kan tanya sama aku, tanya teman-temannya bagaimana katanya kayak gitu. Terus kata teman-temannya itu juga, dia bilang harus ngikut paspor sama KTP yang di Hong Kong ya waktu dia masuk kayak gitu. Enggak lah, kalau saya ngomongnya enggak. Dengerin dia dulu. ngomong bilang temannya enggak. Enggak, saya dengerin dia ngomong dulu. Terus gimana Mbak? Terus kata temennya itu kalau seandainya dia jujur, dia udah nikah ataupun cerai itu ribet urusannya katanya kayak gitu karena paspornya itu single kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Ya terus lanjut. Terus jadinya dia mau ngikut ya, single. Terus dia iya kayak gitu karena dia juga nggak mau ribet, ibaratnya kalau apa itu kayak KTP nggak sama itu bisa dirubah, kalau paspor sama surat cerai itu susah, kadang ditolak gitu, nikah juga dia takutnya gitu. Nah, oke. Berarti dia nggak pernah ngobrol sama saya. Jadi kalau sampean sering lihat postingan saya juga di Facebook posting beberapa orang yang menikah. Itu salah 2, salah 3, salah 4 yang memang nggak ada masalah dengan data. Awalnya masalah, tapi sekarang udah nggak ada masalah. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kembali lagi, orang percaya sama kita itu, saya tidak menyuruh orang harus percaya sama saya kan. Tapi ketika orang itu mempercayakan segala sesuatunya dengan saya akan berusaha untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Jadi gini. Kenapa? Tapi itu dia bilang terkendala nggak kalau seandainya buat visanya itu?
Ya kalau datanya Kalau dia, ketahuan ya terkendala lah. kalau sik Tafuyan, kalau datanya nggak sama, KTP-nya dia Hong Kong dan KTP Indonesianya nggak sama, ya terkendala gitu loh. Tapi kalau dia, Oh. makanya kan dia mau nikah, kalau surat nikah itu yang dibutuhkan kan cuman surat single sama surat janda. Kalau dia memilih surat Hmm. single ya nggak apa-apa, surat singlenya. Lah kalau untuk dependent visanya, nah itu baru dibutuhkan KTP, KK, akte, surat janda atau surat izin orang tua. Yang dibutuhkan 4 itu, Mbak. Jadi intinya semua data harus sama KTP sama paspor Hong Kong. Lah kan saya nggak ngerti KTP-nya temennya itu sama apa tidak. Kan itu ceritanya. Kalau KTP itu sama dia, aku udah lihat dia itu sama gitu. KTP, sama KK, KTP Hong akte Kong. semuanya sama. Iya sama, Nah, ya udah nggak tanggal masalah. lahir apa semua kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau dia nggak mau ribet, dia memilih untuk mengeluarkan singlenya, ya nggak apa-apa. Silahkan pakai single aja. Gitu aja. Gak usah Ya, bingung gitu loh. Gak usah bingung. Nek takut ya mundur. Tapi nek berani ya maju. Gitu aja tuh. yang dia pikirkan itu apa bisa kelihatan apa enggak kayak gitu loh. Ya itu imigrasi yang tahu. Nanyanya nggak ke saya, Mbak. Nanyanya nggak ke Aku saya. jadi Heeh. Kalau 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 pemikiran saya, ya kalau ketahuan ya dia udah paper terus bohongi imigrasi. Nah, itu keren. 2. Tapi kalau nggak ketahuan ya jalan. Gitu aja. gitu ya. Nggak ada masalah. Jadi pertimbangkan aja dia mau jujur atau mau enggak. Itu kembali resikonya bukan di saya. Kalau tanya ketahuan nggak sama imigrasi atau tidak, lah itu bertanyanya ke saya ya Mbak. Sedangkan saya ini bukan pegawai imigrasi ya. Bener nggak? Bingung nggak aku Iya. jawabnya kira-kira? Kalau tanyanya ketahuan atau tidak. Bisa dipahami nggak Samen kalimat saya? Iya bisa. Jadi jangan kadang-kadang teman-teman itu menanyakan sesuatu yang di luar batas kemampuan saya. Artinya saya hanya memberikan gambaran bisanya, bukan jawaban tapi gambaran. Kalau seandainya ketahuan resikonya bagaimana, kalau enggak resikonya seperti apa, gambaran saya hanya itu. Tapi kalau masa tahu dan tidaknya, itu dapure imigrasi Mbak yang paham. Tapi kalau surat cerai dipalsukan, itu imigrasi bisa tahu. Maksudnya gimana itu? Kan di surat cerai itu kan ada nomor tuh Mbak. Di cerai, surat cerai itu kan ada nomor. Saman tahu nggak? Kalau saman nggak buka dan nggak tahu surat cerai, saman nggak tahu. Di surat Aku cerai nggak itu tahu. ada nomor, ya kan? Nah, ketika nomor dia diketik di aplikasi Marriage yang Indonesia sekarang sudah ada, itu dia akan muncul. Kalau dia nggak muncul, nah itu palsu. Dia tahu. Jadi keabsahan gitu. surat cerainya itu imigrasi tahu. Keabsahan. Nah terus kalau seandainya itu tentang temanku itu gimana? Lah kan temennya sampean tadi tidak melampirkan surat cerai, kan single. Iya. Jadi surat izin orang tua. Status singlenya juga dari apa itu keluarganya itu udah dibuatin juga, dibilang Ya, belum dikirim. Ya sudah, jalanin aja yang itu kalau dia mau itu. Kalau dia nggak mau tahu bahwa di masa lalunya dia pernah menikah, nggak apa-apa. Nggak ada masalah menurut saya loh ya. Karena dia kan di Hong Kong itu kan 2014-an kayak gitu. Terus dia nikah online-nya itu udah kayak 2015 atau 2016-an kayak gitu, nikah online kayak gitu. Terus dia bilang katanya yang ngurus itu di Indo gitu, bisa juga. Jadi udah tahu-tahu udah surat cerai itu udah keluar kayak gitu. Nah iya, sekarang kan maunya dia kan bertanya
kalau dia pakai single, apakah nanti pernikahan di Indonesianya diketahui atau tidak? Kan pertanyaannya itu toh, bener nggak? Iya, benar. Heeh. Yang dia tanya itu. Nah, selama imigrasi nggak melihat surat cerainya nggak terlihat sama imigrasi dan nggak ada nomornya, ya bisa dipastikan dia tidak bisa mengidentifikasi data. Itu ketahuannya nanti kalau kalau suami lamanya itu tahu kalau istrinya nikah di Hong Kong dan dia nyamperin ke Hong Kong terus lapor ke imigrasi. Oh, itu yang bahayanya Itu ya. baru ketahuan kalau dia bisa dan mampu menunjukkan. Tapi karena surat cerainya udah keluar, ya dia kan nggak bisa ngutak-atik. Dia udah kalau nggak salah sih, ya aku lihat itu apa? Kayak kan udah sama aku kan baru sama aku kan masuk PT-nya bareng gitu. Ya mungkin 9 tahunan lah karena dia nggak pulang-pulang mah kayak gitu. Iya nggak apa-apa Mbak. Sekarang udah Kan saya menceritakan resiko saja. Kalau dia sudah siap dengan resiko ya tinggal diambil keputusannya. Gitu loh. Imigrasi itu kalau tidak data kita sodorkan, maka dia tidak akan cari-cari karena sistemnya pasti berbeda. Masuk ke data atau dokumen pribadi individu ketika itu tidak kita sodorkan, maka dia untuk mencarinya itu kecuali loh ya. Dia buronan internasional. Mencuri berapa miliar, nah dia kan nggak buronan internasional, jadi nggak terlalu banyak masalah. Tapi nggak terkendala dengan visa juga ya kayak gitu. Nah kalau sekali lagi kalau urusan visa karena posisinya dia paper, ya pastinya ya nunggu sampai 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Iya dia tahu dari temen-temennya kayak gitu. Karena sekarang Hong Kong ini juga agak lain, paper ini juga sudah mulai bisa dapat visa dependent, tergantung supportnya. Nah suaminya, kalau suaminya semua dia baik-baik, nggak ada utang, penghasilannya ada, semuanya kelar beres, ya kemungkinan ada, cuman waktunya agak panjang. Saya kemarin juga menemuin 3 kalau enggak 4, akhirnya dari paper dia juga mendapatkan visa dependent, tapi nunggunya agak lama. Nah, tapi kalau gitu bisa punya anak lebih cepat. Aduh. Kalau gitu sekalian tanya aku gimana ya waktu aku kirim surat itu ke masnya itu apa sih? Aku nggak paham loh mas, karena bahasa Inggrisnya kurang paham saya. Ya kan ada Google Translate Mbak, sampean tinggal di HP di Google Translate cepet langsung sampean bilang sampean cek di Google Translate itu sampean foto cepret gitu kan, itu keluar bahasa Indonesianya. Iya pakai Google Translate Mbak, nggak apa-apa, nggak usah kita bilang itu mbaknya atau temennya, intinya dia cerita itu kita terima aja gitu loh, kita pikirannya udah lurus aja, dia cerita temennya ya temennya, mbaknya ceritanya sendiri ya cerita dirinya sendiri gitu loh Fuyan. Kita itu jawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan gitu, nggak usah menduga-duga. Kalau sekarang kalau udah temennya maksudnya udah saya udah tanya ya nanti saya tinggal ngasih tahu dia aja udah gitu. Tinggal masalah saya. Iya, tinggal masalah saya gimana, maksudnya gimana saya itu kayak sekarang aku juga lagi ngurus visa masalahnya juga. Bagus, sekarang banyak kok orang yang nggak punya paspor kemudian menikah sama orang Hong Kong, menikahnya sudah selesai, nunggu visanya, dia dikasih kok sama imigrasi, kamu bikin no paspor, nanti kamu tak bikinin dependent visanya, ada yang kayak gitu kok. Kayak gitu. Kita kemarin ada informasi. Nggak ada masalah. Iya, aku juga tanya ke itu Kak Jerry itu waktu aku mau mau translate bahasa ke Inggris itu kan, dia bilang harus pakai yang resmi kan itu paspornya, sedangkan paspor saya kebawa ke Indo gitu waktu packing, waktu kirim barang itu, makanya aku nunggu loh kayak gitu. Ya kalau ada yang bisa ya saya minta tolong orang dulu kayak gitu. Gak ada masalah. Paspor belakangan Yang saya kalau sama saya scan-nya aja, kasih ke saya itu kelar translatean. Dokumennya sampai scan kirim ke saya dalam bentuk PDF bisa, nggak ada masalah. Aduh saya nggak paham dengan PDF, paling saya foto itu bisa nggak lo?
Kalau PDF di Mbak, PDF sampean ke tempat fotokopi Mbak. Karena lembaga translatean itu resmi Mbak. Lembaga translate itu oh resmi. Jadi bukan di oh foto-foto. Kalau di foto digedein itu ndak bisa. Scan oh PDF. Sampean meng. datang ke fotokopi, bilang aja dokumen ini saya scan, masukkan ke WA ini. Dia bisa. Oh iya. Nggak terlalu sulit. Aku heran ngomong sama semuanya orang bilang PDF itu pada nggak ngerti. Ini dunia sudah modern loh Mbak. Dokumen Udah tua zaman dulu jadi nggak tahu. dokumen itu sekarang bahkan KTP kita, KK kita, akte kita semuanya itu kalau bisa di scan, disimpan di PDF. Jadi sewaktu-waktu fisiknya hilang, scan-nya itu kan ada, bisa jadi bukti. Oh gitu ya. Sekarang itu data sudah data digital Mbak. Makanya proses Hongkong semuanya, bahkan imigrasi itu semuanya sebenarnya by scan aja bisa. Saya memperpanjang visa saya, posisi saya di Indonesia itu juga bisa. Hongkong itu sudah jauh lebih canggih Mbak dibandingkan negara kita. Aku nggak mau nyebut negaranya aja. Iya, nggak, saya juga nggak paham, kurang paham banget gitu. Makanya pusing nyari-nyari. Nah, makanya sampai harus orang. bertanya yang baik. Bertanya, saya akan jawab yang baik dan yang setahu saya. Kan kayak gitu tuh. Bisa dipahami? Bisa. Ya udahlah Mas. Nggak ada lah, cuma di itu doang. Saya juga cuma tanya itu doang. Oke, kalau ada yang kurang jelas lagi boleh ditanya lagi. Monggo. Iya. Oke. Iya. Oke. Makasih ya Mas. Siap. Makasih. Okay. Sampai itu Mbak. Ya, oke. Iya. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Wah, crossing dia 93 bro. Iya, mesti ini. Oke teman-teman semuanya, terkendala terhadap data dan semuanya. Oke, mari kita diskusi. Tempat diskusinya orang-orang yang bulat tentang dokumen. Nggak ada masalah ya. Namanya diskusi, namanya ngobrol, namanya cerita. Boleh kita berbagi informasi. Saya orangnya nggak pelit. Siapapun teman-teman, mau OS, mau paper, mau apapun, saya nggak melihat latar belakang itu. Yang saya lihat adalah sebuah permasalahan, bagaimana permasalahan itu bisa diurai sehingga tidak menemui jalan buntu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.